Panduan menyusun studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah langkah penting dalam merencanakan dan meluncurkan usaha baru. Studi ini membantu kita untuk mengevaluasi potensi, keberhasilan bisnis, dan mengurangi risiko yang akan datang. Tujuan utama dari menyusun studi kelayakan bisnis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kelayakan suatu ide bisnis yang akan dijalankan oleh para pembisnis. Untuk manfaatnya itu membantu pengusaha atau investor membuat keputusan yang baik dan mengurangi risiko. Ini kayak kita untuk para pengusaha dan investor ini lebih membuat keputusannya itu menjadi lebih bijak lagi. Identifikasi bisnis. Yang pertama itu ide produk. Anda menjelaskan apa yang akan Anda tawarkan dan keunikannya yang ada pada bisnis Anda itu. Yang kedua itu nilai tambah yang mana menjelaskan manfaat yang akan diperoleh pelanggan. Ini manfaatnya apa saja yang akan Anda tawarkan untuk konsumen Anda jika membeli barang-barang Anda. Yang selanjutnya itu analisis pasar, yang mana yang pertama itu riset pasar, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan melalui survei dan wawancara. Nah, ini kita harus meriset survei pasar yang ada itu dengan cara melalui survei, kita melakukan survei kita sendiri atau melalui wawancara pada pelanggan itu sendiri. Yang kedua itu segmentasi pasar, yang mana mengidentifikasi segmen pasar yang paling relevan untuk produk dan layanan Anda. Yang ketiga itu analisis kompetitor, yang mana identifikasi pesaing utama dan apa yang akan membedakan Anda dengan yang lain, yang mana bisnis yang kita tawarkan itu bisa membedakan antara bisnis yang kita miliki dengan bisnis kompetitor. Itu memiliki perbedaannya. Yang keempat itu tren pasar, yang mana tinjau tren industri dan pasar yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Analisis tren teknis. Proses produksi, menjelaskan proses produk, barang, atau layanan Anda. Yang kedua itu lokasi, yang mana mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas dan biaya sewa. Yang ketiga itu biaya sumber daya manusia, yang mana apakah tim yang kita miliki itu kompeten untuk menjalankan bisnis ini atau tidak. Yang keempat itu infrastruktur, yang mana tinjau infrastruktur yang diperlukan seperti peralatan dan sistem informasi. Ini peralatan yang kita miliki itu sudah sesuai dengan yang akan kita jalankan bisnisnya. Analisis finansial, yang pertama itu biaya awal, yang mana itu semua biaya yang diperlukan untuk memulai bisnis. Yang kedua itu proyeksi pendapatan, yang mana buat proyeksi pendapatan berdasarkan analisis pasar. Yang ketiga itu biaya operasional, yang mana mengidentifikasi semua biaya yang akan dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Yang keempat itu titik impas, yang mana itu titik impas untuk mengetahui kapan bisnis Anda akan memulai menghasilkan keuntungan. Analisis hukum dan regulasi, yang mana itu perizinan dan lisensi. Tinjau semua izin atau lisensi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Anda. Yang kedua itu kepatuhan hukum, yang mana pastikan bahwa bisnis Anda mematuhi semua hukum yang relevan. Yang ketiga itu risiko hukum, yang mana mengidentifikasi potensi risiko hukum yang memungkinkan menghadapi bisnis Anda. Yang keempat, yang selanjutnya itu rencana implementasi, yang mana nomor 1 jadwal. Itu kita membuat timeline untuk setiap tahap peluncuran bisnis kita sendiri. Yang kedua itu tanggung jawab, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugasnya. Itu seperti kayak kepala divisi. Yang ketiga itu strategi pemasaran, yang mana merencanakan bagaimana Anda akan memasarkan produk atau layanan Anda. Itu kayak strategi pemasarannya itu kemana saja dan menggunakan apa saja.